Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan selamat siang menjelang sore bagi teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Berbahagia sekali pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom ini, ruang Zoom meeting untuk dari pagi ya Bapak Ibu ya tadi ya mendengarkan atau mendengarkan sosialisasi terkait dengan empat program dari Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Saintek Kemendikti Saintek. Nah, ini adalah program yang kedua ya, betul ya, yang akan disosialisasikan Bapak Ibu. Jadi program ini diberi judul Program Pengembangan Sains dan Teknologi bersama Masyarakat atau untuk lebih mudahnya gitu ya kita bisa sebut dengan Tera Saintek ya, Tera Saintek. Nah, apa sih Tera Saintek itu ya Bapak Ibu ya? Ini namanya cukup catchy gitu ya. Nah, jadi latar belakangnya dulu deh Bapak Ibu. Jadi latar belakang dari peluncuran program-program dari Dikti Saintek ini adalah sebenarnya untuk membumikan dan juga untuk mengajak masyarakat, seluruh komponen masyarakat, baik komunitas, baik kelompok usaha masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya untuk dapat berkolaborasi bersama. Bapak Ibu, dalam hal pastinya sains dan teknologi yang nantinya pastinya akan berdampak dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, namun memang kita ketahui Bapak Ibu ya, jadi sekarang disrupsi teknologi menuntut setiap lapisan masyarakat untuk dapat beradaptasi menggunakan berbagai macam teknologi di dalam kehidupan sehari-hari. Namun terkadang karena kita sebagai dosen ya Bapak Ibu ya, kita berbicara mungkin dalam tataran yang kurang membumi terkadang gitu ya. Jadi kita kadang menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu teoritis ataupun terlalu scientific gitu ya. Sehingga kadang kita berbicara dengan eh, teman-teman sekitar kita yang mungkin bukan dari kalangan akademisi, mereka belum begitu paham gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan fenomenanya banyak sekali hoax-hoax yang berkembang, betul ya. Sebenarnya hoax-hoax itu juga bisa diatasi ataupun diantisipasi dengan penyebaran informasi yang baik dan benar gitu ya. Nah, inilah tugas kita salah satunya sebagai seorang akademisi. Nah, fenomena sosial tadi itu ya cermin dari kelemahan literasi bagaimana masyarakat senang sekali dengan membaca yang sifatnya bombastis, betul ya, tapi tidak mau membaca dengan lebih lengkap sehingga ya banyak sekali apa namanya mispersepsi ya, bahkan hoax-hoax itu menjadi kebenaran katanya ya, percaya menjadi kebenaran. Nah, oleh karena itu program ini gitu ya apa namanya dilatar belakangi juga dengan ketimpangan akses. Banyak ya Bapak Ibu ya, akses dari teknologi, akses informasi gitu ya, dan juga banyak hal keterampilan yang memang mungkin belum diaplikasikan di masyarakat. Nah, persepsi masyarakat juga, wah yang namanya akademisi, yang namanya saintek itu pasti yang canggih-canggih. Kan begitu Bapak Ibu ya. Padahal saintek itu juga bisa dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, membumikan, berkolaborasi dengan masyarakat, dengan seluruh komponen kehidupan masyarakat untuk menerapkan saintek dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi urgent sehingga sifatnya menjadi inklusif dan kontekstual. Next, silakan. Nah, lalu ini
Mungkin sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Jadi program Tera Saintek ini merupakan inisiatif strategis untuk dapat memperluas akses dan pemanfaatan saintek ya melalui nih kata kuncinya Bapak Ibu, kolaborasi ya. Kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan masyarakat. Jadi saintek bukan hanya hak prerogatif dari kita sebagai dosen, bukan hak prerogatif dari perguruan tinggi, namun kita berupaya untuk berkolaborasi bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Nah, jadi program ini menekankan pendekatan partisipatif dan aplikatif. Jadi lebih partisipatif ya Bapak Ibu, dengan mendorong masyarakat sebagai subjek utama. Jadi subjek utamanya bukan kita dosen nih Bapak Ibu, namun kita mengajak masyarakat ya dalam merancang dan menjalankan proyek saintek berbasis kebutuhan lokal. Seperti mungkin kebutuhan pangan, topiknya ya Pak, bisa pangan, bisa energi, lingkungan, apapun itu, melalui prinsip ko-kreasi dan eksperimen berbasis masalah nyata. Jadi kita berharap Tera Saintek ini juga bisa berfungsi sebagai sarana advokasi kebijakan di tingkat lokal. Seperti itu. Ini dasar hukumnya ya Bapak Ibu bisa dilihat. Boleh lanjut? Nah, jadi tadi secara gamblang sudah diungkapkan apa itu Tera Saintek sehingga tujuannya adalah tujuan besarnya Bapak Ibu, kita ingin mendorong terbentuknya ekosistem masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau kita sebut dengan citizen science ya, mulai dari tingkat lokal Bapak Ibu, melalui peran dari perguruan tinggi yang kita harapkan sebagai penggerak ya, penggerak sains dan teknologi yang aplikatif, partisipatif dan kontekstual. Nanti tujuannya apa? Menyediakan ruang pembelajaran yang partisipatif, menguatkan kapasitas perguruan tinggi sebagai agen transformasi dan penggerak gitu ya, menghasilkan proyek sains yang aplikatif yang dikembangkan bersama dengan masyarakat. Jangan kita sendiri aja nih Bapak Ibu, tapi berkolaborasi dengan masyarakat ya. Lalu juga mendorong terbentuknya komunitas. Jadi nanti kalau sudah merancang, melaksanakan kegiatan, nanti akan terbentuk komunitas warga yang aktif dan berkelanjutan dalam mempraktekkan saintek di kehidupan sehari-hari. Dan kami harap juga ini bisa menjadi rekomendasi untuk kebijakan lokal berbasis pengalaman dan praktek komunitas dalam pemanfaatan saintek. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, lanjut. Nah, siapa sih sasarannya yang akan melaksanakan program ini Bapak Ibu ya? Pastinya Bapak Ibu semua loh. Jadi ini semua sasaran utamanya perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah koordinasi Kemdikti-Saintek ya. Nah, target pesertanya itu adalah kelompok ya, kelompok dosen, boleh bersama peneliti, boleh bersama tendik gitu ya. Nah, tapi harus bermitra nih Bapak Ibu. Kalau tadi ada kata kuncinya kolaborasi, jadi kita harus memiliki mitra. Mitranya siapa sih kolaboratornya gitu ya? Bapak Ibu boleh pilih, boleh komunitas, komunitas apa aja gitu ya? Boleh komunitas, boleh Pemda, boleh misalnya organisasi sosial masyarakat gitu ya. Boleh BUMDes gitu, boleh koperasi. Nah, sekarang kan bagi banyak tuh koperasi Merah Putih baru didirikan ya kan? Lalu juga boleh UMKM, boleh juga media massa, ataupun misalnya asosiasi profesi gitu ya, dan usaha-usaha lain. Jadi intinya berkolaborasi dengan kelompok ya, dengan kelompok masyarakat. Silahkan pilih Bapak Ibu kolaboratornya yang pastinya sesuai dengan konteks yang akan nanti Bapak Ibu buat kegiatannya. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan lanjut. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Jadi kira-kira gitu ya, dari program ini visinya itu tadi kita sudah apa namanya, saya ungkapkan bahwa akan membentuk citizen science. Ya, mudah-mudahan kalau citizen science berarti masyarakat yang sebenarnya literate ya, cukup literate, cukup memiliki literasi terhadap sains dan teknologi,
punya apa namanya kemampuan untuk membaca juga informasi gitu ya Bapak Ibu, dan mengaplikasikan saintek dalam kehidupan sehari-hari walaupun yang sifatnya sederhana. Nah, misinya adalah bagaimana caranya meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam menerapkan saintek yang aplikatif melalui peran dari perguruan tinggi. Nah, jadi inputnya siapa? Inputnya Bapak Ibu semua, jelas pasti ya Bapak Ibu, dan juga jejaring mitra Bapak Ibu semuanya. Aktivitasnya co-kreasi nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Sifatnya partisipatif dengan masyarakat, berkolaborasi, ada pelaksanaan mulai dari perancangan, pelaksanaan sampai pelaporan. Partisipasi siapa? Tadi kolaboratornya boleh komunitas, BUMDes, UKM, sampai asosiasi. Luarannya pastinya kegiatan yang partisipatif. Ini kegiatan luarannya bukan jurnal Scopus Bapak Ibu ya, bukan ya. Ini keluarannya adalah kegiatan yang partisipatif gitu ya, proyek saintek aplikatif berbasis komunitas Bapak Ibu. Dan pastinya dokumentasi dan laporan. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu bisa baca ya. Lanjut. Nah, itu yang kami highlight Bapak Ibu. Jadi programnya ini unik gitu ya. Programnya unik yaitu melibatkan program yang ko-kreasi. Ko-kreasi ini dalam kata lain gini, eh, kalau kita biasanya, kalau kita meneliti mungkin Bapak Ibu ya, karena kita sebagai dosen, kita meneliti itu kita masyarakat tuh sebagai objek, kita peneliti sebagai subjek. Nah, ini bukan Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama apa namanya merancang gitu ya, sama-sama mengimplementasikan kegiatan, merancang program, merancang kegiatan, mungkin merancang penelitian, boleh loh Bapak Ibu bersama komunitas atau mitra tadi gitu. Nah, sama-sama merancang, sama-sama melakukan, sama-sama mengimplementasikan gitu ya. Nah, sehingga nanti tercipta kolaborasi yang aktif gitu ya, kolaborasi yang aktif. Nah, contohnya proyek yang ko-kreasi ini seperti apa sih gitu ya, ko-kreasi proyek saintek misalnya seperti menjawab pertanyaan ilmiah dan masalah sosial, misalnya contohnya misalnya bikin, ini karena saya suka kulineran gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin berkolaborasi dengan komunitas soto gitu ya, komunitas soto Indonesia gitu. Bikin pemetaan ataupun bikin informasi lengkap tentang soto di Indonesia. Nah, mungkin saja seperti itu Bapak Ibu. Itu merupakan suatu kegiatan proyek gitu ya, sifatnya kolaboratif. Nanti hasilnya adalah apa? Hasilnya data dan informasi yang sangat berguna, bukan saja untuk kita sebagai peneliti di perguruan tinggi gitu ya, yang kita buat mungkin sebagai artikel ilmiah gitu ya, namun juga bisa kita diseminasikan bersama komunitas tersebut ke masyarakat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, nah ini mungkin bisa lebih dipahami lagi ya. Ragamnya misalnya kokreasi tematik, saintek antara perguruan tinggi dan masyarakat. Jadi lalu ada pendampingan, nanti ada misalnya juga pendampingan dan fasilitasi proyek. Lalu jangan lupa semua kegiatan didokumentasikan Bapak Ibu dan juga ada laporan akhir. Pelaksananya siapa? Pastinya pelaksananya adalah perguruan tinggi, tim pengusul ya, timnya, dan juga mitranya gitu ya. Dan mitranya ini luarannya apa saja sudah ada di dalam pedoman dan panduannya berikut dengan indikator keberhasilannya. Misalnya kegiatan ko-kreasi tematik, indikator keberhasilannya adalah pastinya terlaksananya kegiatan, tingkat partisipasi pesertanya lebih dari 80%, terkumpulnya data Bapak Ibu ya, apapun itu terserah Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan di lokal daerah masing-masing, tersusunnya proyek saintek misalnya dan terciptanya 5 produk, tapi maksudnya 5 produk itu dalam artian bukan hanya
mesin ya Bapak Ibu, bukan begitu gitu ya, tapi bisa saja itu teknologi sederhana aplikatif atau misalnya alat bantu media edukatif atau mau bikin platform juga boleh, platform digital atau bisa bikin teknologi tepat guna atau modul e-book gitu ya, metode ataupun metode-metode yang berguna nanti untuk masyarakat mengaplikasikan saintek. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa dibaca di pedoman, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, skemanya gitu ya, skema kegiatan ini ada dua kategori gitu ya. Yang pertama adalah skema saintek aplikatif untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, penguatan saintek dasar masyarakat. Nah, kalau saintek aplikatif itu, Bapak Ibu diharapkan memang fokus pada solusi praktis berbasis saintek untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Mirip-mirip program Pengmas ya Bapak Ibu ya, namun ini memang kita nanti lebih kepada solusinya ya, lebih kepada solusi yang praktis gitu. Contoh misalnya dalam hal pertanian gitu ya, misalnya hidroponik atau apa, saya pasti bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkecimpung di dunia pertanian paham banget gitu ya. Misalnya budidaya ikan lele dengan apa bioflok atau apa seperti itu ya, ataupun misalnya terkait dengan energi terbarukan, misalnya biomasa, biogas, ini pasti bapak ibu udah banyak deh ya apa namanya melakukan ini ya bapak ibu ya. Lalu mungkin terkait dengan akses air bersih gitu ya, ada problem sulit mendapatkan air bersih, bikin penjernih air alami gitu ya, dan lain sebagainya. Atau misalnya untuk UKM Bapak Ibu, alat produksi sederhana gitu ya, misalnya alat potong dan lain sebagainya. Dan topik-topik lain yang relevan dengan penerapan saintek aplikatif. Intinya berarti harus sesuai ya dengan harus sebagai solusi sesuai dengan permasalahan yang diangkat gitu ya. Nah, yang kedua, kalau yang ini nggak harus dari permasalahan Bapak Ibu, tapi ini fokus pada peningkatan logika berpikir ilmiah gitu ya, dan kesadaran lingkungan masyarakat. Contoh misalnya yang kemarin tuh baru hari kemarin ya Kak, ada BMKG apa namanya ada info tsunami karena ada gempa bumi di mana di Rusia gitu ya. Nah, bagaimana masyarakat gitu paham mengenai fenomena tsunami misalnya, atau bagaimana masyarakat paham mengenai apa aman misalnya jika ada gempa bumi misalnya seperti itu kayak seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih kepada peningkatan logika berpikir ilmiah gitu ya, bukan karena ada hal-hal mistis gitu ya dan lain sebagainya. Ataupun dengan sistem tata surya. Oh, sekarang kaitannya dengan jam matahari misalnya, kalender tanam. Biasanya kan dulu petani-petani gitu ya, itu juga ada tuh seperti itu yang kaitannya dengan bulan gitu ya, tata surya dan lain sebagainya. Siklus air, konservasi lingkungan misalnya, bagaimana di rumah tangga bisa buat sumur air resapan misalnya seperti itu, ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan mungkin sekarang gaya hidup ramah lingkungan. Ataupun menjadi konsumen yang bijak. Kalau sekarang Bapak Ibu mungkin kemarin sudah banyak yang tahu Rojali Rohana gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih kita menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijaksana seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini dua skemanya. Lanjut. Boleh lanjut. Nah, ini kriteria pengusulnya. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Jadi pastinya perguruan tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu secara tim gitu ya, secara tim mengusulkan dengan menggunakan proposal dan proposalnya disahkan ya, disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing ya. Pastinya perguruan tingginya sudah terakreditasi ya Bapak Ibu, dan jangan lupa Bapak Ibu harus memiliki
kemitraan ya, terserah dengan komunitas, dengan UKM dan lain sebagainya. Tim pelaksananya adalah terdiri dari ketua dan anggota ya, yang keahlian dan kompetensinya itu sesuai gitu ya dengan topik yang nanti diangkat gitu ya. Ketuanya dosen, syarat minimalnya S2 gitu ya, serta memiliki inilah, tahu Bapak Ibu ya, biasa ya seperti itu ya. Anggotanya boleh dosen juga, boleh peneliti, boleh tendik gitu ya, dan juga kita mengharuskan melibatkan mahasiswa sebagai pendukung gitu ya. Dan tim pelaksana hanya boleh mengusulkan satu judul proposal dan mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi. Ya, silakan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu kriterianya, nanti proposalnya disesuaikan ya Bapak Ibu dengan formatnya dan lain sebagainya. Ini kriteria, karena ini sifatnya kompetisi Bapak Ibu, jadi ada kriteria penilaian. Mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mau nggak mau kita ada kriteria penilaiannya terkait dengan kesesuaian tema, pendekatan, ataupun nanti bikin kegiatannya seperti apa yang kolaboratif, ko-kreasi gitu ya. Terus rekam jejak pengusulnya, lalu juga keterlibatan dan partisipasi masyarakat, potensi replikasi mungkin bisa dilanjutkan, dan juga kejelasan rencana kegiatan dan jadwal. Ini ada bobotnya masing-masing. Setiap tim bisa mengajukan program dengan usulan dana maksimal 150 juta ya. Nanti besaran dana juga akan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan evaluasi dari tim reviewer. Oke. Alokasinya kami harapkan sebagian besar itu pastinya untuk kegiatan utama ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah untuk kegiatan kokreasinya, pendampingan, dokumentasi, publikasi, lalu sisanya 20%-nya untuk kegiatan pendukung gitu ya, seperti perjalanan, transportasi, persiapan dan lain sebagainya. Intinya mengacu pada PMK. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini alur penerimaan programnya Bapak Ibu, nanti silahkan dibuka informasinya di website semesta.kemdiktisaintek.go.id buat akun ya, lalu juga pengisian expression of interest, ini ringkas saja Bapak Ibu, sebagai deskripsi ringkas, lalu nanti kita tim reviewer akan menyeleksi yang lolos di IOL itu akan submit proposal ya, akan submit proposal, lalu nanti seleksi proposal dan pengumuman penerima program. Lanjut. Nah, ini lini masanya. Jadi kita tunggu nih Bapak Ibu ya. Setelah ini Bapak Ibu bisa bikin akun, mendaftar dan mengisi IOL mulai tanggal 4 hingga tanggal 8 Agustus. Seperti itu, nanti yang terpilih di IOL akan mengisi proposal lengkap dari 14 hingga 20 Agustus gitu ya. Dan mudah-mudahan penetapan penerima program 26 Agustus dan pelaksanaan kegiatan gitu ya. Ini pendek sekali waktunya Bapak Ibu. Pendek sekali, itu minggu pertama September hingga minggu kedua Desember. Jadi berapa tuh? September, Oktober, November, 3,5 bulan kira-kira. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ya. Oh, udah. Ini formatnya ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di pedoman ya. IOL itu ringkas saja Bapak Ibu. Ada ringkasan eksekutif, latar belakang, rasional gitu ya, rencana kegiatan kokreasinya dan keberlanjutannya. Kira-kira seperti itu. Ya, dan lainnya seperti nama institusi dan lain sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk program Tera Saintek. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat ya. Kita tunggu nih IOL-nya gitu. Silakan Mas Fajar. Terima kasih.